Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jordi Dustiawan dengan NIM 123430027. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor atau modul MOSFET. Jadi untuk modul MOSFET ini memiliki tujuan yaitu A. Memahami karakteristik MOSFET. B. Mengetahui karakteristik MOSFET sebagai penguat dan rangkaian konfigurasi dasarnya. C. Mengetahui pengaruh resistansi input dan output pada rangkaian konfigurasi MOSFET. Selanjutnya di modul MOSFET ini kita memiliki beberapa percobaan. Jadi yang pertama itu ada karakteristik arus drain ID dengan tegangan gate source VGS. Jadi ini rangkaian di modulnya dan ini merupakan rangkaian di Proteusnya. Jadi untuk rangkaian di Proteusnya kita di sini ada menggunakan V-source, ada juga menggunakan ini namanya AC ammeter, ground juga. Jadi di sini ada untuk tabelnya, datanya. Jadi untuk VGS-nya ini kita setting untuk dari 0 sampai 7, maka nanti hasil yang dihasilkan itu berapa gitu ya. Kita coba mulai dari 0 ya. 0. Coba kita run. Oke, kalau 0 dia hasilnya itu 0. Sebentar. Selanjutnya kalau kita ganti 1, dan ini masih 0 karena dia satuannya masih ampere. Ini kita ganti dulu ke mikroampere. Jadi dia belum kebaca gitu. Mikroampere. Nah, kebaca dia hasilnya 0,39. Maka di sini nanti ditulis 0,39. Kita ganti 2. Coba kita run lagi. Hasilnya 0,77. Maka nanti di sini hasilnya 0,77. Ganti lagi 3. Di sini tertulis max karena dia satuannya masih mikroampere, jadi tidak kebaca. Jadi ini bisa kita ganti menjadi miliampere. Kita ganti, nah, kebaca. Jadi ini 250 miliampere gitu ya. Jadi kan kita tadi nyarinya masih mikroampere. Nanti ini sebenarnya bisa kita mudahnya ini kita pakai satuannya ampere aja. Selanjutnya ini kita ganti 4. Nah, dia max. Jadi 3 itu cuman mikroampere itu cuman untuk voltage-nya sebesar 3 gitu. Jadi ini harus kita ganti lagi menjadi ampere. Run. Kemudian 1 ampere. Kemudian run lagi. Jadi 2,25 ampere. Kita ulangi sampai 7. Ini dapat 4 ampere. Dan untuk 7-nya untuk 7 kita dapat 6,25 ampere. Ini untuk yang percobaan 1. Nah, selanjutnya ini untuk yang percobaan yang kedua, yaitu karakteristik output BJT, ID, VDS. Jadi dalam ini rangkaiannya untuk yang di modul dan ini untuk yang di Proteusnya. Jadi ini kita bisa nyarinya itu ke samping ataupun ke bawah. Enaknya aja gimana? Sebenarnya sama aja.
Jadi kalau misalnya kita nyari ke samping, jadi ini VDS-nya yang tetap 0V, tapi nanti VGS-nya yang diubah-ubah. Sedangkan kita ke bawah, itu nanti VGS-nya yang tetap, terus nanti yang VDS-nya ini yang diganti-ganti sesuai angka yang ini. Coba kalau misalnya nanti kita ke samping, ke bawah aja. Ke bawah berarti VGS-nya yang tetap, VDS-nya yang diubah-ubah. Karena di sini VGS-nya 1, maka ini sudah kita setting 1, ini 0, dan sudah mau lihat. Coba kita itu dulu. Run, maka 0. Karena ini kita ke bawah, maka VDS-nya yang diubah. Kita ganti sesuai modul, yaitu di sini 0,25. 0,25. Oke. Oke, kita run coba. Masih ini kemungkinan karena belum baca. Kita ganti ke mikroampere. Nah, baca 0,09. Jadi nanti di sini 0,09. Kemudian kita coba ganti jadi 0,5. Oke, ketemu 0,19. Coba kita langsung loncat ke 2. Tadi 2 masih bisa kebaca untuk mikroampere. Di sini masih bisa kebaca atau tidak? Masih bisa, yaitu 0,77. Jadi sini 0,77. Dan ini kita ganti jadi coba 3 ya. Bentar, masih kebaca di mikroampere, dapatnya 1,16. Oke, kita coba lagi ke 5. Masih kebaca di mikroampere, masih kebaca juga. Ini memang kebaca terus kalau di rangkaian yang seperti ini. Langsung kita loncat ke 8. 8 kita dapat 3,09. Jadi memang di sini kebacanya di mikroampere karena tadi coba kita ganti ke ampere. Tadi di awal tidak kebaca. Nah, di ampere nggak kebaca. Jadi memang dia kebaca di mikroampere, miliampere. Di miliampere juga nggak kebaca. Jadi ini untuk yang percobaan ke 1 dan kedua. Nanti kita masuk ke percobaan yang keempat ya. Karena untuk rangkaiannya percobaan ketiga itu tidak ada, langsung percobaan keempat. Yang ini ya. Oke, jadi yang percobaan keempat ini rangkaian yang mirip ya. Semoga dengan rangkaian aslinya. Oke. Jadi di sini ada V-sign, ada resistor, ada kapasitor. Ini ada voltage untuk input dan ini untuk output. Kemudian ini ada V-source dan untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk ini langsung saja kita run ya. Kita cek untuk voltage input dan outputnya kita dapat berapa. Oke, langsung kita pause. Oke, di sini kita dapat untuk inputnya minus 24228 dan untuk outputnya kita dapat 254298. Jadi berbeda untuk yang rangkaian
satu. Oke, rangkaian keempat. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang penguat common gate. Jadi untuk penguat common gate kita pakai yang ini, yang mirip. Jadi untuk ini dari kapasitor untuk digambarkan langsung ke ground. Ini sama saja karena dia arahnya juga ujungnya ke ground. Jadi ini tunggu, seharusnya di sini ada ya, di sini kita tambahkan, tadi ada yang kurang voltage-nya di sini. Dia tidak kebaca, coba kita baru dia masuk ya untuk inputnya dan untuk outputnya. Kita lihat dan ini untuk hasilnya ada minus 1,6484 dan ini ada untuk outputnya ada minus 164842 ya. Jadi ini untuk yang percobaan ke penguat common gate. Selanjutnya ada percobaan penguat common drain. Jadi ini kita ada tambahan V sign di sini dan juga kita masih menggunakan voltage untuk melihat arus masuk dan arus keluarnya. Langsung saja kita run. Kita pause. Oke, jadi ketika arus masuknya itu 4,9948 E, maka output yang dikeluarkan itu adalah 6,2923. Jadi ini untuk yang penguat common drain. Nah, selanjutnya ini ada resistansi input MOSFET. Nah, jadi kita menggunakan rangkaian yang ini ya. Jadi resistansi input dan output itu rangkaiannya satu. Ini untuk inputnya dan ini untuk outputnya. Kita jadikan satu aja. Jadi di sini kita punya ada V sign, ada V source, ada kapasitor, kemudian ada transistor juga, yang semoga rangkaiannya bisa sama dengan yang ada di modul ini. Langsung saja kita run berapa hasil untuk input dan outputnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk yang outputnya tidak bergerak, tetap di 15. Kemudian untuk outputnya coba kita stop, kita dapat minus 2,42346 E minus 011. Oke, jadi ini untuk yang resistansi input dan output MOSFET-nya. Oke, untuk modul MOSFET mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.